Rencana strategi pembayaran. Rencana strategi pembayaran berkaitan dengan pemberian seperti kompensasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kompensasi itu? Kompensasi adalah segala hal yang diterima oleh pegawai, baik berupa uang atau non-uang sebagai bentuk balas jasa atas kontribusinya kepada perusahaan. Nah, kompensasi ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kompensasi langsung. Kompensasi langsung berupa uang seperti gaji dan tunjangan hari raya. Dan yang kedua ada kompensasi tidak langsung. Nah, kompensasi tidak langsung ini masih sama nih seperti kompensasi langsung, akan tetapi diberikannya oleh pihak ketiga seperti perlindungan sosial dan kesehatan. Dan yang ketiga ada kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial misalnya adalah perusahaan memberikan pelatihan kecakapan kepada karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, dan waktu yang fleksibel. Selanjutnya akan diberikan contoh mengenai adegan pemberian kompensasi secara langsung. Kok kalian belum pulang? Bukannya kalian sudah harus pulang ya? Iya Pak, masih ada yang harus diselesaikan. Memang apa yang belum selesai? Ini mengenai materi persiapan untuk meeting bersama klien besok Pak. Oh begitu ya. Kalau begitu jangan terlalu larut ya pulangnya. Baik Pak. Yaudah lanjutkan aja. Saya mau pamit duluan ya. Hati-hati di perjalanan Pak. Sepertinya karyawan yang semalam lembur perlu dikasih kompensasi. Selanjutnya, ada beberapa faktor dasar dalam menentukan tingkat bayaran. Yang pertama, keadilan dan pengaruhnya pada tingkat bayaran. Perusahaan atau manajer harus berusaha memberikan kompensasi yang adil agar tidak mendapat keluhan dari para karyawan. Yang kedua, pertimbangan hukum dan kompensasi. Dalam menentukan besaran kompensasi, perusahaan atau manajer harus memperhatikan hukum yang berlaku. Misalnya, ketika akan menentukan seberapa besar kompensasi untuk karyawan, perusahaan atau manajer harus memperhatikan besaran UMR yang telah ditetapkan pemerintah. Yang ketiga, menyerahkan total imbalan dengan strategi. Perusahaan akan memberikan kompensasi pada karyawan ketika karyawan berhasil menghasilkan output lebih dari target yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat, pengaruh serikat pekerja pada keputusan kompensasi. Metode evaluasi pekerjaan memiliki 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan pasar, melakukan evaluasi secara formal maupun informal dengan tujuan mengetahui bagaimana pasar membayar tenaga kerja sesuai dengan pekerjaan tertentu. Yang kedua, pendekatan evaluasi. Perusahaan menilai sendiri suatu pekerjaan dan kemudian membayar imbalan sesuai dengan pekerjaan itu. Evaluasi pekerjaan adalah bagaimana kita membagi pekerjaan-pekerjaan yang diklasifikasikan untuk menentukan besaran kompensasi bagi pekerja tersebut. Hasil dari evaluasi pekerjaan ini adalah hierarki gaji atau upah. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama mengidentifikasi apa yang dibutuhkan perusahaan, dan yang kedua melakukan kerjasama atau mendapatkan kerjasama dari karyawan, dan yang ketiga membentuk komisi evaluasi. Metode evaluasi pekerjaan terdapat 4. Yang pertama, metode pemeringkatan, digunakan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesulitan di setiap pekerjaan. Yang kedua, metode klasifikasi, terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, kelas, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan yang sama, dan yang kedua, grade, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan yang sama. Yang ketiga, ada metode poin, digunakan untuk melihat faktor-faktor yang bisa dikompensasi dari hasil evaluasi pekerjaan yang dilakukan. Dan yang keempat, metode terkomputerisasi, digunakan untuk membantu melakukan evaluasi pekerjaan nantinya. Selanjutnya, akan ada contoh bagaimana perusahaan menentukan jenis metode evaluasi pekerjaan yang akan digunakan. Selamat siang semuanya. Hari ini
ini kita akan rapat untuk membentuk komisi evaluasi. Sebelumnya kita sudah meyakinkan karyawan bahwa evaluasi pekerjaan ini tidak akan mengurangi gaji mereka, tapi ini sebagai bentuk kebutuhan perusahaan. Untuk itu saya mohon kerjasamanya dari rekan-rekan semuanya. Baik, Bu. siap Bu. Sebelumnya di sini saya akan memberitahukan rencana metode yang akan kita lakukan, yakni yang pertama menggunakan metode pemeringkatan dan yang kedua dengan metode klasifikasi. Saya yakin kalian pasti sudah tahu mengenai keduanya, sehingga tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian, kita sudah mendapatkan deskripsi pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada di perusahaan kita. Kita juga sudah memilih dan mengelompokkan, dan data-datanya ada di berkas yang sudah saya bagikan. Hanya saja, kita masih bingung mengenai metode apa yang akan kita lakukan, apakah menggunakan metode yang pertama atau yang kedua. Untuk membahas hal ini dari kedua metode tersebut, kalian lebih memilih menggunakan metode yang mana? Izin Bu, saya lebih suka menggunakan metode pemeringkatan karena metode ini lebih mudah dan tidak banyak memakan waktu. Untuk yang lain bagaimana? Saya kurang setuju dengan pendapat sebelumnya. Menurut saya, metode pemeringkatan hanya mengandalkan asumsi kita saja untuk memeringkatkan pekerjaan dan tidak mengukur nilai pekerjaan. Metode ini juga tidak memberikan tolok ukur untuk mengukur nilai relatif dari satu pekerjaan terhadap pekerjaan lainnya. Kalau saya sependapat dengan Talita, meskipun metode pemeringkatan mudah dan tidak memakan banyak waktu, tetapi metode tersebut tidak benar-benar mengukur nilai pekerjaan. Dan menurut saya alangkah baiknya apabila menggunakan metode klasifikasi saja. Meskipun sedikit rumit dan dari metode pertama, namun metode ini memperhitungkan faktor dari semua pekerjaan seperti keterampilan, tanggung jawab, dan juga pengalaman. Baiklah, kalau begitu metode evaluasi yang akan kita gunakan adalah metode kedua, yakni metode klasifikasi. Untuk itu, rapat kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terdapat 16 langkah untuk menentukan suatu rencana bayaran kompetitif pasar. Saya akan menjelaskan 6 diantaranya. Yang pertama, memilih benchmark job. Digunakan apabila pemberi kerja memiliki banyak pekerjaan yang harus dievaluasi. Yang kedua, memilih faktor yang akan dikompensasi. Dalam memilih faktor yang akan dikompensasi, pemberi kerja harus memikirkan secara matang apa yang akan dikompensasi, karena faktor-faktor tersebut akan digunakan oleh anggota komisi evaluasi untuk ditetapkan atau diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, memberikan bobot pada setiap faktor yang akan dikompensasi. Hal ini penting karena setiap pekerjaan yang memiliki faktor yang dianggap lebih penting daripada faktor yang lain. Yang keempat, mengubah persentase menjadi poin untuk setiap faktor. Yang kelima, mendefinisikan derajat setiap faktor. Kemudian membagi faktor tersebut menjadi derajat dan mendefinisikannya supaya penilai lebih mudah dan menilai jumlah derajat dari faktor yang ada pada sebuah pekerjaan. Yang terakhir, yang keenam, menentukan pola derajat faktor untuk setiap faktor. Dalam menentukan poin atau menentukan poin-poin, komisi harus mampu memeriksa setiap pekerjaan dan menentukan berapa derajat masing-masing faktor yang terdapat dalam pekerjaan yang dapat dikompensasi. Terima kasih. Selamat sore semua. Sore Bu. Jadi di sini saya akan bicarakan mengenai rencana bayaran kompetitif pasar. Selain mengetahui bagaimana tentang gaji di perusahaan kita juga perlu mengetahui bagaimana bayaran gaji di pasaran. Karena jika kita membayar gaji terlalu tinggi, maka tentu akan menjadi beban bagi kita. Sebaliknya, apabila terlalu rendah, maka para karyawan tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Baik, pertama-tama kita akan menentukan benchmark jobnya terlebih dahulu.
Adakah saran dari rekan-rekan sekalian untuk ini? Izin Bu, karena pekerjaan yang akan dievaluasi cukup banyak, bagaimana jika menggunakan akuntan sebagai benchmark job? Mengapa akuntan? Karena menurut saya, laporan dari akuntan sudah mewakili kebanyakan dari laporan-laporan dari pekerjaan yang lainnya. Baik, kalau begitu sudah ditentukan untuk benchmark jobnya menggunakan akuntan. Lalu untuk faktor yang dikompensasi perusahaan telah ditentukan, yakni ada 4. Yang pertama yaitu ada keterampilan, yang kedua ada usaha, yang ketiga ada tanggung jawab, dan yang keempat ada kondisi kerja. Kemudian untuk total bobot maksimum yang digunakan adalah 100 poin. Dalam menentukan besaran bobot pada setiap faktor yang dikompensasi, yang pertama keterampilan sebesar 40%, yang kedua usaha sebesar 20%, yang ketiga tanggung jawab sebesar 30%, dan yang terakhir kondisi kerja sebesar 10%. Selanjutnya kita akan mengubah presentasi tadi menjadi poin. Di sini kita menentukan total poin maksimum sebesar yang digunakan sebesar 100 poin. Maka jika diubah ke dalam poin, keterampilan sebesar 40 poin maksimum, usaha sebesar 20 poin maksimum, tanggung jawab sebesar 30 poin maksimum, dan kondisi kerja sebesar 10 poin maksimum. Nah, poin-poin tersebut nantinya akan kita gunakan menjadi nilai maksimum dari setiap faktor-faktor yang telah kita pilih untuk dikompensasikan tersebut. Nah, rapat kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, langkah yang ketujuh, meninjau deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Tim yang melakukan evaluasi pekerjaan biasanya terlebih dahulu meninjau deskripsi pekerjaan dan spesifikasi dari masing-masing pekerjaan. Idealnya, analisis pekerjaan memasukkan informasi mengenai berbagai faktor yang dapat dikompensasi, seperti kompleksitas pekerjaan, di mana pemberi kerja berencana membangun rencana kompensasinya. Langkah yang ke-8, mengevaluasi pekerjaan. Langkah yang ke-9, menggambar kurva upah sekarang atau internal. Menggambar kurva internal dilakukan dengan menandai menggunakan titik untuk setiap poin pekerjaan dan tingkat upah yang sekarang dibayarkan untuk setiap pekerjaan dan akan menghasilkan titik-titik yang akan memperlihatkan bagaimana nilai poin berhubungan dengan tingkat upah sekarang. Langkah yang ke-10, melakukan analisis pasar atau survei gaji. Nah, survei gaji merupakan survei yang ditujukan untuk menentukan tingkat upah yang berlaku. Survei gaji yang baik memberikan tingkat upah spesifik untuk pekerjaan yang spesifik. Langkah yang ke-11, menggambar kurva upah pasar atau eksternal. Kurva upah pasar diperlukan karena dalam kurva upah sekarang atau internal tidak diungkapkan mengenai apakah tingkat bayaran kita terlalu tinggi, terlalu rendah, atau pas secara relatif terhadap berapa yang dibayarkan oleh perusahaan lain. Langkah yang ke-12, membandingkan dan menyesuaikan tingkat upah sekarang dan pasar untuk pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan bayaran tingkat pasar yang dibayarkan orang lain untuk pekerjaan kita dengan tingkat sekarang yang kita bayarkan untuk pekerjaan kita. Nah, langkah yang ke-13, mengembangkan grade bayaran. Nah, pemberi kerja ini biasanya mengelompokkan pekerjaan yang serupa berdasarkan poin ke dalam grade untuk tujuan pembayaran. Grade bayaran terdiri atas pekerjaan-pekerjaan yang kurang lebih setara tingkat kesulitannya. Selanjutnya, langkah yang ke-14 yakni menetapkan kisaran tingkat bayaran. Kisaran bayaran atau tarif adalah serangkaian langkah atau tingkatan dalam suatu grade bayaran. Biasanya didasarkan pada tahun bekerja. Para ahli kompensasi terkadang menggunakan rasio kompa. Nah, rasio kompa ini sama dengan tingkat bayaran seorang karyawan dibagi dengan titik tengah kisaran bayaran untuk grade bayarannya. Selanjutnya, langkah yang ke-15, menangani pekerjaan yang tersisa. Nah, kita dapat mengevaluasi pekerjaan yang tersisa dengan menggunakan proses yang sama dengan yang telah kita lalui, atau dapat memasukkan pekerjaan yang tersisa begitu saja ke dalam struktur upah yang sesuai dengan pekerjaan tersebut tanpa mengevaluasi, memberikan poin untuk pekerjaan-pekerjaan ini secara formal. Nah, terus langkah yang terakhir, 16, mengoreksi tingkat bayaran yang di luar garis. Untuk pekerjaan yang dibayar kurang, solusinya adalah meningkatkan upah dari karyawan yang dibayar kurang hingga minimum dari kisaran tingkat bayaran untuk grade bayaran mereka.
Untuk tingkat bayaran yang terlalu tinggi, solusinya dengan membekukan tarif yang dibayarkan kepada karyawan ini, hingga peningkatan gaji umum membawa pekerjaan lainnya menjadi setara dengannya.